Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Kami dari kelompok pelajaran Enterprise Resource Planning atau perencanaan sumber daya perusahaan akan membawakan sedikitnya presentasi tentang service quality pada Hotel Star di Semarang. Dengan yang pertama saya sendiri Yosrin Putra akan membawakan tentang service quality pada Prima Restoran, terus diikuti dengan Vera Rosika akan membawakan tentang service quality pada reservation, terus diikuti dengan Muhammad Iqbal dengan service quality pada laundry-nya, hingga Abraham Surya akan membawakan tentang service quality pada kolam renangnya, dan terakhir untuk parking areanya dibawakan oleh Adiangga Wirawan. Next. Nah, ini untuk lokasinya sendiri berada di sebelahnya Java Supermall ya. Mungkin kalau kalian sudah tahu, tapi lebih tepatnya sampingnya persis lah. Next. Nah, untuk produk utamanya pada Hotel Star ini, dia mempunyai 5 produk utama tentang kamar, yaitu Superior untuk kelas bawah, Deluxe kelas mediumnya, Junior Suite Queen untuk kelas high-nya lah, Junior Suite King untuk kelas high-nya, dan terakhir yang paling tinggi Suite Room-nya. Next. Nah, ini untuk sebelah kiri sana ada jenis kamar untuk Superior dengan harga kisaran mungkin menyentuh 433.000, dan sebelah kanannya ada Deluxe Room menyentuh angka sampai 580.000. Next. Nah, untuk Junior Suite King-nya berkisar antara 900.000 dan Junior Suite King-nya kurang lebih sama lah, cuma beda nama saja. Next. Nah, untuk yang paling wahnya atau paling megahnya ada Suite Room-nya dengan harga per malamnya 1,4 juta, dilengkapi dengan bathtub-nya, terus ruang tamu selain kamarnya, dan itu saja. Next. Nah, saya akan membawakan tentang quality service pada restoran. Next. Nah, inilah lokasi restoran yang berada di lantai 2 di Hotel Star. Nah, di restoran Prima ini mempunyai aturan, yaitu rangkaian-rangkaian dalam pelayanan tamunya. Yang pertama adalah menyambut tamu, memandu tamu ke tempat duduk, terus memeriksa kenyamanan tempat duduknya, pelayanan air minum, mempresentasikan produk, menulis pesanan, mengulangi pesanan, terus membawanya ke tempat tempat pemesanannya, terus pemeriksaan kualitas makanan dan presentasi makanannya di depan tamunya, terus mempertaruhkan notanya. Next. Nah, untuk pelayanan tamunya adalah jika tamu datang memastikan pelayanan siap untuk tamu, memberikan senyuman, menyapa selamat datang, bertanya apakah sudah reservasi, bertanya untuk smoking or non-smoking room, terus memandu tamu ke meja yang sesuai. Setelah itu memandu tamu agar duduk dengan nyaman, mengutamakan tamu, ikuti kesesuaian dan yang diminta oleh tamu, menawarkan booster chair untuk tamu yang membawa anak kecil. Terus periksa apakah tamunya sudah nyaman dalam memilih kursi atau meja, bertanya apakah meja dan sesuai dengan jumlah tamu yang akan datang, mungkin rombongan atau sendirian ya. Terus cek kepuasan tamunya. Nah, setelah itu bagi pelayannya harus datang untuk menawarkan air kemasan atau air biasa. Air biasa harus cepat diberikan ketimbang air kemasan. Tawarkan apakah airnya sudah sesuai, jika iya maka hendaklah segera dibukakan. Nah, setelah itu menawarkan kepada tamu, yaitu over the menu, cek menu apakah ada item yang tidak tersedia, menawarkan menu kepada tamu dari halaman pertama hingga halaman terakhir, terus menawarkan menu unggulan kepada tamu jika ada. Terus taking order, selalu membawa buku dan pena untuk menulis bagi pelayannya. Berdiri tidak jauh dari tamu, berikan menu rekomendasi yang berguna, menulis pesanan yang diminta, menulis minuman dahulu sebelum hidangan menu utama. Pastikan ketika menulis pesanan, tamu diberitahu berapa lama untuk mempersiapkan pesanannya akan datang. Ya, mengulangi pesanannya. Mungkin Bapak Ibu, saya ulangi pesanan Anda ya. Anda memesan untuk sekian. Bertanya kepada tamu, ada apa? Tambahan lagi.
Kalau tidak ada ya sudah mengucap terima kasih dengan sungguh-sungguh. Nah, setelah memesan ini kalian sebagai pelayan tuh harus tahu produk yang ditawarkan tuh apa ya. Makanan itu harus tahu. Jadi dari jumlah porsi, kematangan, ramuan yang akan diberikan di produknya, waktu yang dibutuhkan untuk memasak, menawarkan makanan lain yang baik untuk menu pendamping dari makanan utamanya. Nah, setelah mengetahui itu, membawa pesanannya tadi, kertas pesanannya itu ke bar atau kitchennya untuk di-entry ke sistem, dan akan dilakukan rangkaian untuk pemesanan yang mana yang terlebih dahulukan untuk dibuat, terus memberikan pesanan makanan dan minuman sesuai permintaan tamu. Setelah itu bagian kitchennya harus cek apakah kualitas makanan yang akan disajikan sudah sesuai atau belum, cek porsi makanan sudah sesuai, cek permintaan tambahan dari tamu, cek kebutuhan piring, cek kebutuhan bumbu dan rempah-rempah tambahan. Setelah itu, setelah makanan jadi, pelayan wajib membawakan di meja tamu untuk meminta izin kepada tamu untuk mempertunjukkan makanan yang sudah dipesan, cek apakah makanan sudah sesuai rangkaian pesanan di buku pesanan, pastikan pesanan telah sesuai yang berada di meja, menawarkan apakah ada pesanan yang lain. Jika tidak ada, mengucapkan terima kasih dan bilang nikmatilah makanannya. Setelah semua sudah selesai, saatnya untuk memberikan ceknya. Mengambil kertas tagihan dari kasir, cek item-item di dalam kertas tagihan, meminta izin kepada tamu untuk memberikan kertas tagihannya, memastikan tamu untuk melihat item yang dibeli dan memberikan uang pembayaran, mengucapkan terima kasih, meminta izin untuk membawa ke kasir, memberikan kertas tagihan dan uang pembayaran ke kasir. Nah, jika ada kembalian, dibawa kembali ke meja untuk dikembalikan kepada tamu, memberikan bantuan saat persiapan tamu untuk meninggalkan meja, dengan saat senang hati memandu tamu ke pintu keluar restoran, dengan sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Kualitas tinggi makanan dan minuman akan berharga dengan layanan yang tulus. Next. Nah, untuk quality service reservasinya akan dibawakan oleh Vera. Nah, selanjutnya adalah quality service reservasinya. Nah, ini bagian resepsionisnya di Star Hotel Semarang. Nah, standar operasional prosedur dalam menangani dan memproses reservasi tamu individual di Star Hotel dalam khususnya via telepon. Nah, pertama menyapa, dan yang kedua menanyakan tipe dan jumlah kamar, apakah ada kamar yang kosong ataupun tidak. Nah, yang ketiga menanyakan tanggal kedatangannya. Yang keempat, cek pada reservation chart-nya. Selanjutnya menjelaskan harga kamar dan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam Star Hotel. Selanjutnya menanyakan data dan informasi tentang tamu. Yang berikutnya, setelah data yang diperlukan didapat semua, ulangi sekali lagi pemesanan kamar tersebut. Langkah selanjutnya adalah memproses pesanan kamar tersebut seperti memasukkannya ke dalam reservation plan, chart atau agenda yang sebagainya. Standar operasional untuk tamu rombongan di Star Hotel. Yang pertama, meminta nama lengkap dari tamu yang akan menginap, mencatat tanggal kedatangan dan keberangkatan tamu, menanyakan jenis kamar dan jumlah yang akan dipesan. Selanjutnya menjelaskan mengenai harga kamar dan menanyakan bagaimana cara pembayarannya. Selanjutnya menanyakan jumlah orang yang akan menginap. Prosedur pembatalan dalam pemesanan kamar adalah mengambil data pemesanan yang telah dilakukan, mengisi formulir pembatalan dengan lengkap, alasan mengapa orang pemesannya melakukan pembatalan. Yang ketiga, mencoret slip pemesanan kamar. Yang keempat, hapus pada tabel pemesanan kamar atau reservation chart. Yang terakhir, simpan kembali pada arsip. Untuk perubahan pemesanan kamar sendiri adalah mengambil data pemesanan yang telah dilakukan. Yang kedua, mengisi perubahan dalam formulir perubahan pemesanan. Yang ketiga, membuat perubahan pada slip pemesanan kamar. Yang keempat, merubah data pada reservation chart. Yang terakhir, menyimpan pada arsip sesuai dengan perubahan pada tanggal yang akan tiba.
Untuk prosedur check-in untuk individual adalah tamu datang ke Star Hotel, mengisi registrasi form, menyiapkan guest card dan key card, dan menerangkan check out time dan beberapa fasilitas penting. Yang keempat, memberikan kupon sarapan dan kupon lain serta menerangkan kegunaannya. Yang terakhir, reception mengucapkan selamat beristirahat kepada tamu. Prosedur check-in kepada tamu rombongan. Beberapa hal harus diperhatikan untuk prosedur check-in tamu rombongan. Yang pertama, lokasi check-in bisa di lobi sebelumnya. Yang kedua, pengantaran tamu rombongan ke kamar. Pengamanan barang tamu. Yang keempat, terkadang ada juga rombongan yang barangnya datang beberapa jam sebelum dia datang ke hotel. Nah, ini prosedur check-in tamu rombongan. Yang pertama, tour leader ditemui dulu untuk diantar ke lobi. Semua tamu rombongan dipersilakan duduk di lobi untuk grup check-in. Bell caption dan bellboy mengurus barang bawaan tamu dan memasang liquid tag. Yang keempat, pemimpin rombongan mengisi registration card. Dan selanjutnya resepsionis memeriksa registration card dengan seksama, biasanya disertai dengan lampiran yang diketik rapi yang menunjukkan alokasi kamar. Selanjutnya menyerahkan kunci kamar ke tour leader. Terus tamu dipersilakan masuk ke kamar masing-masing. Untuk prosedur penanganan tamu check-in VIP, di sini check-in untuk tamu yang penting bisa disebut dengan VIP, very important person, dilakukan sedikit berbeda dengan check-in yang biasa. Tamu VIP adalah orang yang dianggap penting oleh pihak hotel, antara lain kepala negara, menteri, pimpinan perusahaan pelanggan, owner hotel. Check-in ini akan dilakukan secepat mungkin. Bila tamu sudah melakukan pemesanan sebelumnya, maka registration form sudah disiapkan terlebih dahulu. Data diambil dari hasil koresponden saat pemesanan kamar, atau bisa juga diperoleh dari ajudan tamu tersebut. Biasanya pemimpin pemerintahan akan mengutus ajudan terlebih dahulu untuk melakukan pemesanan kamar. Dengan demikian, maka tamu hanya akan tanda tangan ketika di counter front desk. Registrasi bisa juga dilakukan di kamar tamu tersebut. Jika tamu datang, maka bisa langsung ke kamar tanpa harus ke counter depan terlebih dahulu. Adapun urutannya adalah guest card dan key card sudah siap sebelum tamu datang. Yang kedua, mencocokkan nama tamu dengan data di reservasi. Yang ketiga, memastikan welcome card dan fruit basket sudah ada di kamar. Ada juga hotel yang memberikan coklat atau minuman. Yang keempat, registrasi dilakukan di kamar dan dengan kartu identitas atau KTP. Yang kelima, kupon sarapan dan kupon lain sudah dijadikan satu di guest card. Yang selanjutnya, mengucapkan selamat beristirahat. Selanjutnya, jika GRO mengantar sampai ke kamar, maka GRO menunjukkan cara membuka pintu dan mempersilahkan tamu masuk terlebih dahulu. Berikutnya, bellboy dan barang diantar ke kamar tamu. Selanjutnya, setelah pintu dibuka, GRO meletakkan kunci di panel power yang memungkinkan semua elektrik power terbuka, bisa menyala dan berfungsi semua mulai dari lampu, TV, jam, alarm, radio, AC, dan perangkat elektronik lainnya. Berikutnya, bellboy menata barang di language rack dengan rapi. Dan GRO menerangkan kegunaan beberapa peralatan serta fasilitas yang tersedia di kamar. Prosedur check-out-nya dalam Star Hotel adalah memberikan salam kepada tamu yang akan melakukan check-out. Yang kedua, tanyakan nomor kamarnya dan masukkan ke dalam komputer. Yang ketiga, identifikasi dengan menanyakan nama tamu untuk mencocokkan kebenarannya. Yang keempat, tanyakan apakah tamu mendapatkan hari yang menyenangkan selama menginap di hotel tersebut. Yang kelima, beritahukan ke tamu untuk diperiksa fasilitas minibar di kamar. Serahkan salinan bil pengeluaran selama tamu menginap serta bil pendukungnya. Room chat, bar, restoran, telepon, minibar, dan mungkin ada kolam renangnya sama laundry. Tanyakan ke tamu mengenai pembayarannya, apakah pembayaran cash, kartu kredit, dan apabila sudah ditanggung dengan clearance letter atau voucher, lihat apa yang ditanggung, apa yang tidak ditanggung. Khusus pembayaran cek,
tergantung dari kebijaksanaan hotel apakah menerima pembayaran cek atau tidak. Bila menerima, yakinkan cek diisi dengan benar di konter. Periksa jumlah uang yang ditulis sama dengan biaya yang dikeluarkan. Periksa tanda tangan dan alamat tamu di belakang cek tersebut. Minta kartu kredit tamu untuk di chart fair sebagai jaminan dari cek tersebut. Minta identitas tamu untuk disamakan dengan alamat yang ada di cek tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah quality service rounding yang akan dijelaskan oleh Muhammad Iqbal. Baik, seterusnya quality service laundry pada Hotel Star. Ya, ini adalah gambaran di dalam Hotel Star. Next. Kualitas pelayanan atau service quality adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Jasa laundry di hotel merupakan salah satu pelayanan dari hotel yang memberikan pelayanan jasa dalam hal pencucian pakaian dengan metode-metode khusus dalam memberikan kepuasan kepada tamu sehingga dapat memberikan citra yang baik kepada pelayanan hotel. Keuntungan yang dapat dirasakan bagi hotel bila memiliki laundry sendiri sebagai berikut: memberikan layanan kepada tamu hotel, menambah pemasukan hotel, efisiensi kerja dalam penyediaan lin bersih, meningkatkan kepuasan tamu. Next. Layanan pakaian tamu atau laundry service. Layanan pakaian tamu atau dikenal dengan laundry service sangat diperlukan untuk meningkatkan layanan kepada tamu yang dilakukan oleh Departemen Laundry. Struktur organisasi Departemen Laundry. Beberapa tugas Departemen Laundry antara lain sebagai berikut: mencuci semua perlengkapan hotel yang terbuat dari tekstil yang disebut dengan house laundry, mencuci semua bahan atau pakaian tamu yang dicucikan baik yang menginap di hotel maupun dari luar hotel. Bahan atau pakaian tamu tersebut dikelompokkan ke dalam 4 kelompok berikut: in-house guest laundry, outside guest laundry, in-house guest valet, outside guest valet. Next. Jenis-jenis layanan laundry: layanan pencucian, one day service, special service, express service, pengumpulan dan pengiriman pakaian tamu, pemeriksaan atau checking a guest laundry, peralatan dan perlengkapan pencuci atau laundry equipment, peralatan pokok. Ini gambar mesin cuci atau washing machine digunakan untuk mencuci pakaian atau linen kotor dan sekaligus membilas. Yang kedua, gambar mesin pemeras atau ekstraktor machine. Mesin ini bekerja secara otomatis memeras cucian yang selesai dicuci. Selanjutnya, mesin pengering, drying tumbler atau tumbler machine. Mesin ini bekerja secara otomatis mengeringkan cucian yang sudah diperas. Peralatan perlengkapan: spot board, polymark, marking machine, lain-lain atau hanger stand, wagon, table, telepon dan lain-lain. Next. Bahan pencuci: berdasarkan sumber daya asal bahan pakaian dibagi menjadi 2, yaitu bahan alam dan bahan sintetis. Kelengkapan bahan pencuci yang digunakan di hotel sebagai berikut: air, deterjen, bleach atau pemutih, sour, starch, softener, liquid soap. Kemudian pemberian tanda pada pakaian, marking a guest laundry. Pekerjaan ini dilakukan oleh seorang market. Pemberian tanda biasa dibagi menjadi 2, yaitu pemberian tanda pada pakaian karyawan, pemberian tanda pada pakaian tamu. Selanjutnya, proses pencucian pakaian tamu, tahap pencucian atau washing.
Proses pencucian yaitu proses menghilangkan kotoran pada pakaian sehingga pakaian yang dicuci tampak seperti semula. Proses pencucian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pre-washing dan rinsing extracting. Dry cleaning, proses pengeringan dilakukan dengan menggunakan mesin drying tumbler di gambar tadi. Tahap penyelesaian finishing, proses penyetrikaan dapat dilakukan dengan beberapa alat yang disesuaikan dengan jenis pakaian tamu, yaitu short press unit, tandem press, body press, cotton garment press. Tahap pengepakan atau packing dan pencatatan atau recording. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abraham Surya. Untuk selanjutnya saya menjelaskan tentang quality service pada kolam renang. Ini adalah gambarannya. Adalah yang perlu diperhatikan. Pertama, menjaga kebersihan kolam renang secara berkala. Cek kadar kandungan air secara berkala dalam kolam. Gantilah air kolam sesuai dengan pemakaian banyak sedikitnya pengunjung yang datang. 4. Membuat sanitasi. Next. Membuat desain kolam yang bagus dan seunik mungkin. Berilah view yang menarik dan bagus sekitar kolam renang. Seperti ini gambarnya. 8. Lantai kolam usahakan dibuat tidak licin. Buat dari konstruksi yang kuat dan benar-benar aman. Tepian kolam usahakan jangan landai untuk kenyamanan pengunjung. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami tentang Star Hotel mengenai quality service tempat parkir. Sistem parkir pada Star Hotel cukup simpel. Menggunakan sistem barir untuk 4 roda 4, dan pada roda 2 hanya menggunakan sistem parkir basic, yaitu masuk dan keluar. Nah, pertama-tama mobil masuk, lalu mengambil tiket, lalu gerbang terbuka, lalu mencari tempat untuk parkir. Selanjutnya apabila pelanggan sudah ingin keluar, lalu dia menuju pintu keluar dan menunjukkan tiket, lalu gerbang akan terbuka. Opsional saat mobil masuk mencatat waktu dan tanggal. Dapat diketahui besar kecilnya mobil. 2. Dapat difoto saat mobil melintas sehingga nomor polisi bisa terekam sehingga keamanan terjaga. 3. Foto pengemudi saat mengambil tiket. 4. Mobil keluar. Mencocokkan mobil yang keluar. 1. Membuka pintu otomatis. 2. Mencatat waktu dan tanggal mobil keluar. Jadi diverifikasikan pada saat mobil masuk. Next. Tujuan itu tadi sistem barrier adalah membuat database kendaraan yang masuk dan keluar area, mengurangi tingkat kehilangan kendaraan, dan mengurangi kebocoran dana. Keuntungan, database kendaraan keluar masuk meliputi nomor polisi, jenis mobil, waktu kendaraan keluar masuk, foto mobil, opsional ya foto mobil, foto pengendara ini juga opsional, tapi lebih baik disertakan. Aktivitas saat kendaraan masuk atau keluar, dan lain-lain. Dapat dikombinasikan dengan kartu RFID. Dapat berupa kartu member atau kartu anggota. Yang terakhir dilengkapi dengan kamera CCTV atau ID card untuk keluar masuk. Kekurangan, belum adanya fitur room card lift service, di mana semua orang bisa menggunakan lift tanpa perlu membooking kamar. Nah, inilah beberapa waktu yang lalu kami mengadakan kunjungan ke Star Hotel untuk terakhir kalinya. Di sebelah sana ada Adi Angga Wirawan, di samping sini ada Muhammad Iqbal, yang tengah sendiri ada Vera Wijayanti Rosika, sini ada Abraham Surya, dan sini sendiri saya sendiri yaitu Jocelyn Putra. Dan terima kasih telah mengunjungi link video YouTube kami. Jika ada kesalahan dari kelompok kali, mohon maaf, dan salam buat Pak Rindra.